Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang mengenal lebih dekat tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung secara sederhana ya agar menambah pengetahuan kita, tentunya tidak detail. Dari sisi kalau kita bahas detail butuh takhassus, yaitu spesialis yang membahas, kemudian juga antum juga harus lebih dalam untuk membahasnya. Jadi tujuan kita adalah hanya sekedar memperkenalkan secara sederhana ya tentang hadis-hadis dhaif, sehingga ketika ada istilah-istilah kita baca atau ada baca makalah atau artikel yang ada istilah-istilah tentang jenis-jenis hadis, maka kita bisa paham secara global ya. Sekali lagi kalau ingin membahas secara detail tentunya kita harus baca kitab ya. Kita jelaskan satu persatu dan itu tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ini hanyalah sekedar isyarat-isyarat secara global saja ya. Tapi kita akan bahas jenis-jenis hadis-hadis dhaif ya. Macam-macam hadis dhaif. Ditinjau dari sebabnya. Sebab-sebabnya. Kita bisa bagi menjadi 3 ya. Yang utama karena terputusnya sanad. Karena yang kedua karena ada jahalah. Jahalah itu kemajuhulan ya. Kemajuhulan. Dan yang ketiga adalah karena rawinya bermasalah, perawinya bermasalah, yaitu ada celaan pada rawi, ada celaan pada perawi berkaitan dengan kredibilitasnya, berkaitan dengan apa hafalannya ya. Baik. Adapun yang berkaitan dengan sebab terputusnya ada dibagi 2. Terputus yang jelas. Terputus itu bahasa Arabnya al-inqita' ya, al-inqita'. Yang kedua, terputus yang samar. Terputus yang jelas, ini ada beberapa ya. Ada namanya al-mu'dhal, ada namanya al-munqati', kemudian ada namanya al-mu'dhal, al-munqati', al-mursal, al-mu'allaq ya. Al-mursal, kemudian al-mu'allaq. Baik, kita bahas ini aja dulu, mu'dhal ya. Jadi mu'dhal, munqati', kemudian mursal, kemudian mu'allaq. Mu'allaq. Kita kasih contoh.
Contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari misalnya Al-Bukhari berkata, ya, qala Al-Bukhari dia mengatakan haddatsana, misalnya haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik an-Nafi'. Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Malik, kemudian qala haddatsana Nafi'. Kemudian Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita satu-satu jelaskan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan mu'dhal? Mu'dhal adalah terputusnya yang terputus dua rawi berturut-turut. Inilah akhirnya. Dua rawi berturut-turut putus. Dua rawi terputus atau lebih, ya. Dua atau tiga, dua atau lebih. Mu'dhal itu dua atau lebih perawi terputus berurutan. Itu namanya mu'dhal. Munqati satu terputus. Satu perawi terputus. Kemudian al-mursal yaitu tabi'in meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'allaq terputus dari sisi penulis kitab. Ya. Baik, saya akan contohkan. Mu'dhal adalah dua atau lebih perawi terputus secara berurutan. Misalnya di sini tahu-tahu ada dua rawi terputus. Ya, maka dia adalah mu'dhal. Kalau munqati satu rawi aja yang hilang. Kalau mursal adalah tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Karena tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, tabi'in bertemu dengan sahabat. Mu'allaq terputusnya dari sisi penulis. Sekarang perhatikan di sini. Imam Bukhari adalah penulis Sahih Bukhari. Imam Bukhari adalah penulis Sahih Bukhari. Dia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yusuf. Perhatikan satu. Ini Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mengatakan dari Malik. Qala haddatsana Malik, Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', Maula Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, 4. Kemudian dari Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau seandainya ya Nafi' ini tabi'in ya. Nafi' adalah tabi'in. Perhatikan dia tabi'in. Ibnu Umar sahabat. Ibnu Umar sahabat. Ini sekarang sanadnya sahih. Semuanya thiqah, semuanya bersambung. Jadi Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari Malik, ketemu haddatsana sambung, Malik dari Nafi' sambung, Nafi' dari Ibnu Umar sambung, muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis sahih. Ini sekarang hadis sahih. Seandainya terjadi demikian, ternyata Nafi' langsung meriwayatkan dari Nabi. Perhatikan, langsung dari Nabi. Nafi' dari Nabi. Jadi misalnya berkata Nafi', qala Nafi'. Jadi Nafi' langsung bilang Rasulullah SAW bersabda. Ini namanya mursal. Kenapa? Karena Nafi' tidak ketemu dengan Nabi. Nafi' tabi'in
Dia tidak ketemu dengan Nabi, dia harus ketemu dengan sahabat dulu. Jadi, apa yang disebut dengan hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in, Nafi langsung menuju kepada Nabi. Itu namanya hadis mursal. Mursal, dia langsung loncat. Sahabat diloncat langsung dari Nabi SAW. Dan ini banyak hadis-hadis mursal. Ada hadis-hadis mursal dari kibar tabi'in, ada dari sigar tabi'in. Ya. Seperti Az-Zuhri, ini juga. Ya. Tinggal pertanyaan, kenapa kalau dari tabi'in langsung dari Nabi dikatakan hadisnya dhaif, mursalnya dhaif? Kenapa dhaif? Karena ada sahabat yang dijatuhkan. Bukankah sahabat kalau dijatuhkan tidak jadi masalah karena sahabat pasti siqah, kalau rawi siqah dijatuhkan tetap sahih? Ternyata ditemukan tidak semua tabi'in meriwayatkan dari sahabat dari Nabi. Sebagian tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain, bahkan kalau saya tidak salah sampai ada tabi'in meriwayatkan dari silsilah 7 tabi'in. Tabi'in yang ke-1, dari tabi'in yang kedua, dari tabi'in ketiga, dari tabi'in keempat, dari tabi'in kelima, tabi'in ke-7 baru sahabat, baru Nabi. Jadi periwayatan terkadang sahabat dari sahabat terjadi. Kalau sahabat dari sahabat, sahabat yang jatuh enggak jadi masalah karena sahabat siqah. Tetapi ternyata diriwayatkan seorang tabi'in bisa meriwayatkan dari 7 tabi'in yang atau 6 tabi'in yang lain, dari tabi'in. Nah, tabi'in yang dijatuhin kita enggak tahu. Kita enggak tahu tentang kredibilitasnya. Oleh karenanya hadis mursal dianggap dhaif. Hadis mursal dianggap dhaif. Pembahasan kalau kita membahas lebih panjang dia akan menjadi sahih dengan syarat sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, tapi saya tidak ingin bahas. Cuma perlu kita ketahui hadis dari tabi'in sampai kepada Nabi disebut mursal. Kenapa mursal? Karena tabi'in tidak ketemu dengan Nabi. Terus kita tidak tahu siapa yang dijatuhkan. Kita tidak bisa pastikan. Kalau yang dijatuhkan sahabat jelas hadisnya sahih, tapi ternyata ditemukan dalam kenyataan ada tabi'in meriwayatkan dari 6 tabi'in yang lain, dari tabi'in. Nah, ini kan kita enggak tahu semua 6 orang ini sahih atau dhaif karena tabi'in tidak semuanya thiqah. Tabi'in tidak semuanya thiqah. Baik, ini namanya mursal. Kalau namanya mu'dhal misalnya begini. Dari Abdullah bin Yusuf dari 1 langsung ke Ibnu Umar. Contohnya. Berarti ada 2 yang dia jatuhkan. Dia jatuhkan Malik sama Nafi. Jadi misalnya Abdullah bin Yusuf an Ibnu Umar, ya. Jadi kalau saya tuliskan ya Abdullah bin Yusuf an Ibnu Umar. An Ibnu Umar. Ada sanad datang Abdullah bin Yusuf an Ibnu Umar. Setelah dicek ternyata ada 2 rawi yang dia jatuhkan. Karena generasinya jauh dari generasi Ibnu Umar. Dia jatuhkan siapa? 2 perawi Malik dan Nafi'. Nomor 2, nomor 3 dia jatuhkan. Nah, seperti ini namanya mu'dhal. Namanya mu'dhal. Kenapa mu'dhal? Karena 2 rawi dijatuhkan secara berturut-turut. Namanya mu'dhal. Contoh misalnya yang munqati bagaimana? Contohnya dari Abdullah bin Yusuf langsung ke Nafi'. Nomor 1 langsung ke 3. Ini namanya munqati. 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 Kenapa yang terputus cuma 1? Dia hanya menjatuhkan nomor 2. Jadi hadatsana Abdullah bin Yusuf an Nafi'. Dia langsung loncat ke Nafi'. Ada 1 perawi yang terputus. Dalam istilah ilmu hadis namanya munqati'. Kenapa dhaif? Kenapa? Karena kita enggak tahu siapa yang diputuskan tersebut. Ya, kita tidak tahu maka tidak bisa kita tahu. Berarti sanadnya tidak nyambung, sanadnya terputus. Jadi kita sudah ngerti mu'dhal itu apa, munqati' itu apa, mursal itu apa. Sekarang mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Mu'allaq itu terputusnya dari sisi penulis. Imam Bukhari langsung meriwayatkan misalnya dari Imam Bukhari langsung dari Ibnu Umar misalnya. Imam Bukhari bilang berkata Ibnu Umar. Dia putusin banyak nih. Ada 1, 2, 3 terputus semua. Dan ini banyak dalam Sahih Bukhari banyak hadis mu'allaq. Ini namanya mu'allaq. Ini istilah namanya mu'allaq.
terputusnya dari sisi penulis. Ya, makanya Al-Hafiz Ibnu Hajar, tidak semua riwayat dalam Sahih Bukhari itu sahih. Kalau bukan yang, jadi Sahih Bukhari itu ada namanya usul. Usul itu bagian yang benar-benar Imam Bukhari bawakan. Dia bawakan sanadnya secara lengkap, itu namanya usul. Ada namanya yang bukan usul, seperti mutabaat, dia tambahkan di bawah, atau sebelumnya disebutkan hadis-hadis mu'allaq. Dia berkata misalnya, berkata tabi'in, berkata sahabat, berkata ulama, yang Imam Bukhari tidak bertemu dengan dia. Antara dia dengan Imam Bukhari terputus. Nah, itu namanya mu'allaq. Imam Ibnu Hajar mengumpulkan hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari, kemudian dia pelajari mana yang sahih, mana yang dhaif. Tapi inilah sehingga Imam Ibnu Hajar berusaha menelusuri hadis-hadis yang disebut oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, dicek sanadnya apa saja. Setelah dicek, diketahui sanadnya, baru diperiksa dhaif atau sahih. Ya, ini contoh hadis terputus karena hadis dhaif karena sanadnya terputus. Mudah-mudahan paham. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Ada terputus, ada yang mu'dhal. Mu'dhal itu kalau dua perawi atau lebih terputus berurutan. Contohnya mana nih? Contohnya ini. Abdullah bin Yusuf dari Ibnu Umar. Lihat yang dijatuhkan dua, Malik sama Nafi. Ya, dari 1 ke 4. Ya. 1 ke 4. Ya. Kalau munqati terputus cuma 1. Lihat dari 1 ke 3. Abdullah bin Yusuf dari Nafi, berarti yang jatuh nomor 2. Itu munqati terputus, dhaif. Kenapa kita enggak tahu status orang yang terputus ini bagaimana? Kalau mursal, tabi'in langsung ke Nabi. Tabi'in langsung ke Nabi. Namanya mursal, juga hadis dhaif. Kalau mu'allaq, dari penulis langsung loncat kepada orang yang penulis tidak bertemu dengannya. Jadi terputusnya bisa 3, bisa 2, bisa 1, terserah. Tapi penulis langsung meriwayatkan dari orang yang tidak dia ketemu dengannya. Ini banyak dalam Sahih Bukhari hadis-hadis mu'allaq, sehingga perlu dicek kembali. Dan itu biasanya di awal kalau Imam Bukhari ingin menyampaikan hadis inti, dia menyampaikan perkataan salaf. Perkataan salaf, tabi'in, terkadang sahabat. Ini harus dicek. Saat ini tahu-tahu Imam Bukhari mengatakan berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Umar. Nah, ini dicek. Karena Imam Bukhari tidak ketemu dengan Ibnu Abbas. Nah, tugasnya Ibnu Hajar dia mengecek Imam Bukhari sebut dalam bukunya yang lain sanadnya, atau disebutkan dalam buku hadis yang lain, dicek sahih atau tidak, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di antara sebab yang menjadikan hadis dhaif adalah inqita' al-khafi, terputus yang samar. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-mursal khafi. Atau ini al-mursal al-khafi. Bukan mursal ini namanya mursal yang samar, istilah yang lain. Mursal samar. Ini mursal jelas. Ini namanya mursal yang jali, yang jelas. Yang kedua namanya al-mudallas. Al-mudallas. Hadis yang ada tadlisnya. Al-mudallas. Apa bedanya mursal khafi, mursal yang samar, dengan hadis al-mudallas? Kalau mursal khafi adalah perawi meriwayatkan suatu hadis, meriwayatkan dari perawi yang bertemu dengannya, perawi yang dia pernah bertemu dengannya. Dia bertemu dengannya. Namun tidak pernah meriwayatkan hadis darinya. Namun tidak pernah mendengar hadis darinya. Ini saya ulangi. Ini apa namanya mursal khafi? Mursal khafi itu adalah seorang si A dan si B ini. A dan si B. A ini pernah ketemu si B.
Tetapi meskipun ketemu, mungkin satu kota, pernah ketemu makan bareng, atau pernah haji bareng, atau pernah umroh bareng, atau pernah duduk bareng berguru. Tetapi si A tidak pernah meriwayatkan hadis dari si B. Para ahli hadis tahu bahwasanya si A tidak pernah meriwayatkan hadis dari si B. Ketika si A meriwayatkan hadis dari si B, orang-orang tahu ini hadisnya dhaif karena si A bukan muridnya si B. Dia bukan muridnya si B, dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari si B. Maka hadisnya dhaif. Tetapi dikatakan mursal kenapa? Karena di situ orang kalau tidak ngerti menyangka ini guru si A muridnya si B. Ketika dia mungkin baca biografinya, oh, si A sezaman dengan si B. Si A pernah bertemu dengan si B. Oh, berarti hadisnya sahih. Padahal tidak. Padahal si A ini tidak pernah berguru kepada si B. Maka riwayatnya dhaif. Tapi disebut dengan mursal yang khafi. Kenapa disebut khafi? Karena mereka pernah ketemuan. Beda dengan ini. Ketika tabi'in dari Nabi, jelas, mursalnya jelas, jali, jelas. Karena tabi'in jelas tidak pernah ketemu dengan Nabi, pasti hadisnya terputus. Pasti hadisnya terputus. Beda dengan perawi, si A meriwayatkan dari si B, yang si A dan si B pernah ketemu, tetapi si A tidak pernah berguru kepada si B. Ketika dia meriwayatkan hadis, orang yang tidak paham menyangka hadisnya sahih, tapi ternyata dia hadis yang mursal khafi, mursal tapi samar. Mursal tapi samar. Yang mudallas atau tadlis, ini apa? Ini lebih samar lagi daripada ini. Itu si A, gampangannya gila. Si A murid si B. Si B. A murid si B. A murid B. A murid B. Dan biasa meriwayatkan dari B secara langsung. Namun ada hadis yang si A meriwayatkan tidak langsung dari B, tapi melalui C. Lantas si A menjatuhkan atau menghilangkan C dalam sanad karena ada sebab. Ini kasih gambarannya gini. A ya selalu meriwayatkan dari B, ini demikian. Langsung. Namun dalam satu kondisi A tidak demikian. Dia meriwayatkan satu hadis A dari C dari B. Akan tetapi ternyata si C ini bermasalah. Mungkin dia agak lemah, agak dhaif ya. Maka bagaimana? Si A langsung dia meriwayatkan dari ketika dia meriwayatkan hadis, dia langsung loncat dari A, dia langsung loncat ke B. Tapi dia menggunakan sighah misalnya an dari. Dia tidak mungkin mengatakan haddatsani telah menyampaikan kepadaku. Karena kalau dia menyatakan si B telah menyampaikan kepadaku, dia pembohong berarti. Supaya tidak ketahuan bahwasanya C dia jatuhkan, maka dia menggunakan sighah periwayatan dengan an dari. An artinya apa? Dari. Sehingga dia tidak bohong. Si A dia mengatakan dari A dari B. Padahal ada C yang dijatuhkan. Dia tidak bohong. Ternyata diperiksa di sini bermasalah. C ini bermasalah. Makanya hadis disebut dengan hadis mudallas ya. Hadis Hadis mudallas ya. Yang terkadang jadi masalah kalau berurutan ya. Ya, jadi begini misalnya. Contoh A B C D E.
Ini semua ketemu. Ini semua ketemu. Ketemu, ketemu, ketemu. Kemudian apa namanya? Ini juga ketemu ya. Saya nanti tambah bingung ya. Ini contoh misalnya si A ini mudallis. Contoh si A mudallis. Dia suka bikin-bikin seperti tadi. Si 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 B ketemu dengan si C juga muridnya si D juga muridnya si A. Si B juga muridnya si D. B ini punya guru C, punya guru juga D, ya. Tetapi dan dua ini sikoh, ini sikoh. Ini sikoh. Ini dhaif misalnya. Dhaif si C. Tetapi B muridnya si C dan B juga muridnya si D, ya. Si A ini supaya hadisnya diterima, maka C dia hapus, ya. Si C dia hapus, ini dia hapus. Dia langsung meriwayatkan A mengatakan haddatsani B an D. Orang tidak sadar karena orang tahu si B memang juga muridnya D. Tapi dia menggunakan kata an. Kalau seandainya B tidak ketemu D, jelas namanya munqati, terputus. Tapi B ini ternyata adalah muridnya D juga. Selain dia muridnya C, dia juga sering meriwayatkan dari D secara langsung. Kali ini supaya tidak ketahuan yang jatuh C, si A dia melakukan trik. Tadi namanya trik. Maka dia bilang haddatsani B, telah menyampaikan dari B. B an D dari D. D dari E misalnya. Orang menyangka hadisnya sahih, ternyata dia tadlis. Nah, kalau seorang perawi dikenal dengan mudallis, dia tidak boleh diterima riwayatnya kecuali semua sanadnya dia mengatakan haddatsani. Kecuali semua sanadnya mengatakan haddatsani. Dia harus bilang A qala haddatsani B, qala haddatsani C, qala haddatsani D, qala haddatsani E. Karena kalau haddatsani itu berarti telah menyampaikan secara langsung. Tapi kalau dia menggunakan an, maka ditolak hadisnya karena bisa jadi dia menggunakan ini adalah trik untuk menjatuhkan rawi yang dhaif menurut dia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sementara itu ya. Tapi tolong dihapus, difoto dulu, dihapus, tapi bagian ini aja dihapus. Yang tiga ini jangan. Sebentar. Tadi saya bisa klasifikasikan salah ya. Lebih pas begini. Itu jadi sebabnya ada dua. Kemudian juga sebab yang kedua. Tadi ini terputus sanad. Ini berkaitan dengan rawi. Berkaitan dengan kredibilitas perawi. Nah, ini bisa terbagi menjadi dua juga. Karena perawinya bermasalah, ya. Ada celaan. Yang kedua karena jahalah atau kemajuhulan. Tapi kita tadi sudah bahas terputusnya hadis dhaif karena terputusnya sanad, ya. Ini ada dua sebab, ya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian berkaitan dengan kitab rawi terbagi juga menjadi dua. Yang pertama karena perawinya bermasalah, yang kedua karena jahalah. Kemajuhulan rawi. Nah, karena kemajuhulan rawi juga terbagi menjadi dua, ya. Namanya majhul al-ain. Ada namanya majhul al-hal. Atau majhul wasf, ya. Ini boleh loh. Ada istilah sih. Majhul al-wasf. Majhul ain maksudnya
zat rawi itu tidak diketahui. Zat perawinya tidak diketahui. Tidak diketahui. Adapun majhul wasf yaitu sifatnya yang tidak diketahui. Zatnya diketahui tapi sifatnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Makanya disebut dengan majhul wasf. Majhul ain itu apa? Majhul ain adalah perawi yang tidak ada meriwayatkan darinya kecuali hanya satu orang. Hanya satu orang, ya. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Misalnya kita bilang A, B, ya. An. A meriwayatkan dari B. Berarti kan A meriwayatkan dari B. Sementara gini. Ada C, kemudian B, kemudian D, E. Kemudian ada A, B, ya. C, D, ya. C, D. Perhatikan di sini. Saya contohkan begini, ada rawi si A meriwayatkan dari C, B meriwayatkan dari C, di C meriwayatkan dari D. Ya. Ternyata rawi D ini tidak ada yang meriwayatkan hadis dari kecuali C, cuma C satu orang ini. Dari semua hadis diperiksa, bukan cuma jalan ini. Dari seluruh hadis-hadis yang ada di literatur, dari seluruh sanad-sanad hadis yang ada di buku-buku hadis, hanya didapati satu sanad yang yang meriwayatkan dari D cuma C. Enggak ada. Dalam sanad lain cuma C satu-satunya ini. Satu-satunya. Sehingga para ulama mengatakan hadis seperti ini hadis yang dhaif. Kenapa majhul? Karena perawinya ada namanya majhul. Si D ini majhul. Ini majhul. Kenapa majhul ikhwan dan akhwat? Karena tidak diketahui zatnya ini yang riwayatkan cuma C. Tidak ada yang kenal. Tidak diketahui dalam biografi. Tidak diketahui dalam sanad yang lain juga enggak ada. Cuma muncul nama dia sekali yang meriwayatkan si C. Sehingga orang tidak kenal ini siapa si D. Dia ini zatnya ada atau tidak. Sehingga disebut majhul ain. Ain itu maksudnya zatnya. Zat rawi ini ada atau tidak. Kenapa? Dari seluruh sanad-sanad cuma yang riwayatkan dari D cuma si C. Kemudian tidak ada biografi si D. Sehingga di sini hadis yang dhaif. Ya. Beda kalau si C. Si C dua orang meriwayatkan ya. Nah, adapun majhul wasf ini satu-satu yang satu-satunya yang meriwayatkan dari C ya. Dari D. Baik. Adapun majhul wasf maka ada dua. Ya.
Atau kita gampang satu aja lah, majhul lafz atau disebut dengan majhul ain ya. Disebut juga dengan majhulul hal ya. Disebut zatnya diketahui tapi sifatnya tidak diketahui. Bagaimana? Yaitu yang meriwayatkan darinya ada dua perawi. Tetapi biografinya yang menjelaskan kredibilitasnya tidak ada. Kredibilitasnya tidak ada. Contoh tadi misalnya ada tadi si C, ya si C ada A, ada B ya. Atau lebih dari dua. Jadi si A, si C ini meriwayatkan darinya adalah A dan B. A dan B. Maka ketika ada dua perawi yang meriwayatkan dari si C, bisa kita pastikan C ini ada orangnya. C ini ada orangnya. Orangnya ada. Kalau ini kita nggak tahu orangnya atau tidak. Bisa jadi C salah ngomong. Bisa jadi C salah. Karena cuma satu yang meriwayatkan nggak jelas. Satu dunia dicek hadis cuma ini aja. C dari D. Tapi ketika ada dua sanad, ya, ada A meriwayatkan dari C, ada B meriwayatkan dari C, berarti C ini zatnya ada. Menunjukkan C ini zatnya ada, menunjukkan C itu zatnya ada, orangnya ada maksudnya, adanya ada, tapi kredibilitasnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Tidak ada biografinya dalam buku-buku biografi. Ini juga disebut hadis dhaif. Kenapa dhaif? Karena rawinya majhul, tidak diketahui. Dan kita katakan namanya sanad itu masing-masing perawi harus ada biografinya. Biografinya bagaimana, siqah atau soduk atau dhaif, kemudian bertemu enggak dengan di atasnya, bertemu enggak dengan di bawahnya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ketika dalam sanad ada perawi yang seperti ini, majhul ain, yang meriwayatkan cuma satu orang, tidak jelas dia orangnya ada atau tidak, atau majhulul wasf atau majhul hal, kondisinya tidak jelas, seperti ini, dia orangnya kita pastikan ada karena sudah ada dua orang meriwayatkan dari dia. Berarti orang ini ada. Tapi bagaimana kondisinya secara kredibilitasnya, jarh wa ta'dilnya, siqah atau tidak diketahui, maka ini juga hadis yang dhaif. Ini juga hadis yang dhaif. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Bisa jadi yang berikutnya adalah hadis-hadis didhaifkan karena permasalahan pada sang perawi dari sisi hafalannya atau yang lainnya. Maka ini juga banyak sekali ya, macam-macamnya ya. Saya sederhanakan misalnya kita bisa bagi secara sederhana ya, misalnya ya, hadis maudhu. Hadis maudhu. Maudhu ini kenapa? Maudhu palsu atau hadis palsu. Kenapa? Karena perawinya pendusta. Karena perawinya pendusta. Nah, pendusta. Ya, seorang perawi berdusta sengaja. Dan dusta ini banyak sebabnya ya. Timbul pertanyaan, kenapa dia berdusta? Kenapa berdusta? Ada banyak sebabnya. Di antaranya ya, karena dia zindik. Dia ingin merusak Islam. Ya. Zindik. Yang kedua, terkadang fanatik terhadap akidah tertentu. Terhadap akidahnya ya. Ini juga dia bisa bikin hadis palsu yang mendukung akidahnya. Contohnya lagi misalnya ya, fanatik terhadap mazhabnya. Ini terjadi ya. Fanatik terhadap mazhabnya.
Seperti disebutkan bahwasanya sayakunanna min sayakhruju min ummati rajulun apa gitu, asyaddu min iblis, akan keluar dari umatku seorang lebih parah daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Itu ada orang mazhab, disebutkan orang mazhab Hanafi atau mazhab yang lain enggak suka dengan Imam Syafi'i. Maka dia bikin hadis palsu, akan keluar ya seorang lelaki lebih parah daripada iblis. Ya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini contoh hadis palsu dibuat karena fanatik mazhab. Kemudian juga karena perkara dunia. Perkara dunia. Ya, misalnya seorang penjual terong, mungkin dia ingin terongnya laku, maka dia bilang makanlah terong. Sungguhnya terong itu bazinjan, keutamanya gini-gini 1 2 3. Atau penjual wortel, makanlah wortel karena wortel itu gini-gini. Misal penjual apa deh? Ya, dia ingin laku, maka dia bikin hadis palsu. Tersebar, orang tersebar. Dan ada ini semua, ini ada juga yang niatnya baik. Ada yang niatnya baik. Ya, agar orang rajin ibadah. Ya, maka dia bilang misalnya dia bikin tentang pahala salat di masjid secara berjamaah, maka dia bilang siapa pergi ke masjid maka pahalanya sekian-sekian, padahal hadis palsu. Ya. Ketika ditegur, "Kenapa Anda berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka dia mengatakan, "Saya ini berdusta untuk Nabi." Saya berdusta untuk apa Nabi? Karena umatnya sudah malas ke masjid, umatnya malas sedekah, umatnya malas haji, umatnya malas umrah, maka saya bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan sedekah. Umatnya malas perhatian sama anak yatim, saya bikin hadis palsu tentang anak yatim. Ini contoh di antara sebab-sebab, dan ini muncullah hadis-hadis palsu. Pertama memang ada yang zindik, ingin merusak Islam, ada yang fanatik terhadap akidahnya, mungkin fanatik terhadap Murji'ah, fanatik terhadap Syiah, bikin hadis palsu banyak banget. Hadis-hadis palsu berkaitan dengan apa? Syiah banyak. Entah hadis palsu menghabisi, menjelek-jelekan para sahabat, atau hadis palsu mengangkat imam-imam mereka. Sekarang fanatik mazhab, fanatik akidah. Ada juga fanatik mazhab tadi saya sebutkan. Ada karena perkara dunia, karena jualan, dan juga ada karena niatnya baik agar orang rajin ibadah, tapi tetap saja hadis palsu. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berusaha namaku, siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Kemudian macam-macam lagi, misalnya hadis matruk ya. Matruk. Ya, hadis matruk yaitu hadis ditinggalkan ya. Ditinggalkan oleh para ahli hadis ya. Hadisnya bisa jadi karena perawinya sangat lemah sehingga hadis tersebut ditinggalkan. Hadis matruk. Biasanya matruk diistilahkan kepada perawi biasanya ya. Disebut dengan hadis matruk, yaitu perawinya matruk ya, ditinggalkan karena dia dhaifnya parah sehingga semua ahli hadis meninggalkan dia, tidak ada yang mau meriwayatkan. Tapi terkadang matruk ditujukan kepada hadis, sebut hadis. Kenapa? Hadisnya ditinggalkan oleh para, tidak mesti perawinya parah, tapi hadis tersebut ditinggalkan oleh para ulama ya. Sebut hadis matruk. Kemudian di antaranya misalnya hadis dhaif jiddan ya. Dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu hadis yang dhaifnya parah. Hadis dhaifnya parah. Hadis dhaifnya parah ya. Artinya perawinya ada yang parah karena perawinya ada yang sangat buruk. Sangat buruk hafalannya. Ada yang cuma dhaif saja, dhaif hayyin, yaitu dhaif yang ringan, hadis dhaif ringan. Dhaif yang ringan. Ya. Ini kenapa perawinya sedikit bermasalah ya? Karena perawinya kurang hafalannya misalnya. Misalnya ya. Atau sebab-sebab yang ringan. Nah, hadis dhaif inilah yang jika dikuatkan dengan jalan yang lain, maka bisa naik menjadi hasan.
menjadi hadis hasan. Perawi dikatakan dhaif itu gimana maksudnya? Dhaif itu begini. Ini para ulama menilai. Jadi perawi ini seorang perawi, dia punya riwayat banyak. Mungkin dia punya riwayat misalnya 100. 100 hadis dia riwayatkan. Nah, para ulama ahli hadis mereka mengecek jadi 100 ini ternyata kalau dia punya salah cuma 1 2, berarti rawinya thiqah, ya. Thiqah belum tentu bukan berarti tidak pernah salah. Mungkin dia salah tapi salahnya cuma 1 2. Dari mana kita tahu salah dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, perawi-perawi lain? Karena hadis-hadis 100 hadis ini ada perawi-perawi lain juga yang meriwayatkan hadis yang sama jumlahnya dengan perawi-perawi lain. Ketika dibandingkan dengan perawi-perawi lain ternyata periwayatan ini selalu benar. Cuma 1 2 saja yang salah, maka kita katakan ini rawi thiqah. Tetapi kalau diperiksa dari 100 periwayatannya misalnya, ternyata 30 sering salah, 30 salah. Ini banyak nih, berarti dhaif. Orangnya dhaif. 70 benar, 30 salah. Tapi kalau diperiksa ternyata 70 salah, yang benar cuma 30, dhaif jiddan. Misalnya ini sekedar takrib aja untuk pendekatan. Bagaimana kita tahu rawi dhaif atau tidak? Dengan membandingkan, para ulama membandingkan periwayatan dia dengan periwayatan yang lain, sehingga mereka bisa menghukum orang ini dhaif. Nah, ketika dia dhaif, berarti dia cuma sekedar dhaif, berarti dia dhaifnya lemah, artinya bisa saja kalau ada kemungkinan salahnya misalnya 30%. Tetapi ketika datang dalam jalur yang lain menguatkan, ini bisa naik menjadi hasan. Bisa jadi yang dia riwayatkan kali ini adalah bagian yang benar. Ini sekedar penggambaran ringan ya. Kemudian contohnya hadis yang dhaif, hadis yang lain yang dhaif misalnya adalah syadz, hadis syadz. Syadz. Apa itu hadis syadz? Yaitu perawi thiqah, hadis yang perawi thiqah menyelisihi yang lebih thiqah darinya, atau menyelisihi banyak perawi lain, banyak perawi thiqah lainnya. Dan ini contohnya seperti hadis dihukum syadz, seperti hadis gerak-gerak jari. Tentunya masalah khilaf, adalah masalah khilaf. Tetapi hadis tentang Rasulullah ketika tasyahud dia bergerak jari diriwayatkan oleh seorang namanya Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah adalah seorang rawi yang thiqah. Tetapi dari sekitar lebih dari 10 rawi yang meriwayatkan hadis yang sama, tidak ada yang mengatakan Nabi menggerak jarinya. Sehingga sebagian ulama berkata bahwasanya tambahan perawi Zaidah ibnu Qudamah yang dia thiqah mengatakan fayuharriku, Nabi menggerakkannya, dianggap syadz. Kenapa dia menyelisihi perawi-perawi thiqah yang lainnya yang sejajar dengan dia atau di bawahnya tapi banyak, ada 10 atau lebih, sehingga para ulama mengatakan hadisnya syadz, yaitu aneh, ya, keluar daripada jalur. Kenapa yang lainnya tidak ada yang nyebut, dia nyebut sendiri. Dan banyak, ini masalah khilaf, tapi saya katakan contohnya seperti itu ya. Ada namanya hadis mungkar. Hadis mungkar. Mungkar itu apa? Perawi yang dhaif. Perawi dhaif menyelisihi perawi yang thiqah. Hadis mungkar parah, berarti ketahuan dia salah memang. Ketahuan kalau ini masih ada kemungkinan dia benar, kalau ini jelas dia salah. Karena terbukti setelah diperiksa dia menyelisihi hadis yang sama dari jalur yang lain itu ada perawi yang thiqah, ternyata beda dengan yang dia riwayatkan, berarti dia enggak benar. Maka disebut hadis mungkar karena riwayat dia menyelisih hadis yang lebih perawi yang thiqah ya. Tentu masih banyak lagi. Ini sekedar ya, ada hadis yang lain, ada hadis mudraj, ada hadis maqlub, ada hadis banyak ya dan lain-lain ya. Tapi saya sekedar memberi gambaran sederhana tentang hadis-hadis dhaif. Semoga yang sedikit ini bisa memberi gambaran kepada ikhwan-ikhwan tentang macam-macam hadis dhaif, sehingga kalau ada istilah-istilah kita tahu sedikit tentang macam-macam hadis dhaif tersebut. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadits bin kafatul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.